Pemirsa, 1 pekan sudah operasional pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Gelombang pertama secara bertahap mulai berdatangan ke Makkah dan gelombang kedua akan tiba langsung ke Makkah beberapa hari ke depan. Bagaimana proses kedatangan jamaah di Makkah hingga hari ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ami Melanrosa. Assalamualaikum Ami, bagaimana proses kedatangan jamaah haji pada hari ini? Waalaikumsalam Vera dan juga pemirsa. Pada hari ini dan besok tercatat akan ada 13.000 jemaah haji gelombang pertama yang tiba dari Madinah ke Mekah. Gelombang pertama jemaah haji ini akan tiba bertahap dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni. Mereka akan berada di Mekah sampai nanti melaksanakan puncak ibadah haji pada akhir Juni 2023. Sementara itu, gelombang kedua jemaah haji langsung datang dari Indonesia menuju Mekah dimulai pada tanggal 8 Juni dan hingga pada tanggal 22 Juni 2023. Saat ini jemaah haji Indonesia sudah mulai melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Mereka mulai melaksanakan satu persatu rukun umroh, yaitu dimulai dengan berikhram atau berniat umroh dengan menaati semua larangan yang diharamkan. Contohnya seperti pada jemaah haji pria yang tidak atau dilarang menggunakan pakaian bertangkup atau ada unsur jahitan. Dan kemudian setelah berikhram, para jemaah haji akan melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dilanjutkan dengan sa'i, artinya berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, dan kemudian dilanjutkan dengan tahallul atau bercukur, dan rukun terakhir adalah semua rangkaian rukun itu dilakukan secara tertib. Dan saat ini Vera dan juga pemirsa, suasana Masjidil Haram mulai dipadati oleh jemaah haji dari berbagai negara di dunia, termasuk jemaah haji Indonesia. Nantinya akan ada lebih dari 210.000 jemaah haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 ini. Demikian Vera. Ya, Ami, dengan semakin banyaknya jamaah yang datang ke Kota Mekah ditambah banyaknya jumlah jamaah haji lansia, lalu apa strategi petugas agar selalu bersiaga utamanya pada saat kondisi jamaah yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya terpisah dari rombongan ataupun sakit? Ya Vera, di antara beragam layanan petugas jemaah haji di Kota Mekah ada satu petugas atau tim yang dinamakan tim penanganan krisis dan tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji atau PKP3JH. Tim ini terdiri dari 36 orang yang terdiri dari komponen kesehatan dan perlindungan jemaah. 36 orang ini terbagi menjadi 12 orang di kota Madinah dan 23 orang di kota Mekah dan 1 orang sebagai koordinator. Tugas tim ini adalah mobile di Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah dan sektor di seluruh sektor hotel di tempat di jemaah. Mereka akan menyusuri untuk menemui jemaah-jemaah yang memiliki masalah pada saat menunaikan ibadah. Dalam sepekan tim ini menemukan berbagai kasus Vera, di antaranya yang terbanyak adalah kasus jemaah haji terpisah dari rombongannya, kemudian jemaah haji yang kehilangan alas kaki atau sandal, dan jemaah haji yang lemah dan lemas. Nah, selain dilengkapi alat penanganan dan perlindungan pada kesehatan, tim ini juga dilengkapi dengan mereka selalu membawa 500 pasang sandal untuk para jemaah haji yang kehilangan alas kaki atau sandal. Ini sangat penting Vera, mengingat dengan cuaca maksimal pada hari ini saja bisa mencapai 45 derajat Celcius. Ketika jemaah haji kehilangan alas kaki dan sandal, mereka akan menapak di jalanan yang panasnya luar biasa dan bisa membuat kaki melepuh. Jadi bantuan tim ini sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi para jemaah haji. Dan perlu diketahui bahwa tim ini juga senantiasa tidak henti mengimbau para jemaah haji untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Salah satu tim PKP3JH yaitu Dr. Lesmana menyampaikan imbauan pada jemaah haji seperti yang kami rekam sebelum liputan ini. Berikut pernyataan Dr. Lesmana, tim dari PKP3JH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKP3JH, yaitu adalah tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji, menghimbau kepada para jamaah, khususnya jamaah-jamaah lansia, untuk menghindari jam-jam rawan seperti udah siang seperti ini. Ini suhunya bisa sampai 41, 42, bahkan sampai 45 derajat. Saya menghimbau kepada para jamaah untuk agar dapat datang ke Masjidil Haram pada jam-jam setelah habis subuh.
Jadi sebelum jam 7 sudah ada berada di sini. Kemudian pada sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai malam, artinya kita hindari matahari secara langsung untuk menghindari terjadi dehidrasi atau kecapean atau terjadi serangan panas atau yang kita sebut heat stroke. Ya, kami menghimbau sekali lagi pada para jamaah untuk melaksanakan hal tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio Vera. Baik, terima kasih Ami Melan Rosa melaporkan langsung dari Makkah, Arab Saudi.